Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Dalam kesempatan kali ini kita mendapati servisan yaitu Pentax SMC 50mm f1,4. Nah, ini penampakannya banyak sekali bibit-bibit jamur dan terutama yaitu optik bagian belakangnya ini sudah terlihat fogging. Nah, ini teman-teman bisa melihat belakangnya itu sudah ada bulan purnamanya. Nah, itu seperti berasap. Nah, itu namanya optiknya fogging. Teman-teman Nusantara, nanti kita akan coba bersihkan semua bibit-bibit jamurnya dan juga untuk foggingnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa diperbaiki sampai semaksimal mungkin. Nah, biasanya untuk seri ini tuh bisa diperbaiki atau bisa dibersihkan foggingnya. Nah, nanti kita lihat tutorial secara lengkapnya. Dan untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Agar kami terus bisa mengembangkan informasi-informasi yang menarik untuk teman-teman Nusantara dan juga untuk berkembangnya channel ini, karena kita terus membagikan tutorial-tutorial yang cukup menarik untuk teman-teman Nusantara. Oke teman-teman, sembari kita eksekusi untuk lensa SMC Pentax dengan kerusakan cleaning jamur dan juga banyak sekali bibit-bibit foggingnya. Nah, jangan lupa nih teman-teman nih, bantu terus channel kita dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor terus bersemangat nih bikin tutorial-tutorial yang lebih seru lagi nih buat teman-teman Nusantara. Oke teman-teman Nusantara, ikuti terus, jangan di skip supaya nggak gagal paham. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, jadi untuk lensa SMC Pentax 50mm f1,4 ini, nah jadi dengan kerusakan fogging ini sebenarnya sudah habis masa pakainya teman-teman. Karena apa? Karena pabrikan itu membuat lensa ini ada masa pakai dan ini sudah cukup lama ya, ini dari tahun 80-an. Nah sekarang ini baru fogging. Nah berarti sudah cukup pakai sekitar 30 tahun. Nah jadi sudah kalau kemarin-kemarinnya ini sudah tidak ada spare partnya nih teman-teman nih. Jadi spare partnya itu lagi di zamannya itu masih banyak spare partnya. Karena apa? Karena ini nanti dibawa ke distributornya. Nah agennya itu jadi dealer Pentax. Nah jadi di sana itu diganti optiknya yang foggingnya. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk sekarang ini karena pabriknya juga sudah tidak menyediakan part atau optiknya untuk si Pentax ini, makanya kita coba mengusahakan agar Pentax ini masih bisa dipakai dengan baik. Nah caranya apa? Caranya dibersihkan foggingnya. Nah seperti itu. Dan untuk rekan-rekan Nusantara yang mempunyai kendala yang sama, kalau pengen dibantu untuk membersihkan foggingnya, boleh. Nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar, kita bertanya-tanya dan kita diskusi di sana. Nah, untuk perbaikan lensa SMC Pentax ini. Nah, ini teman-teman bisa melihat inilah optik yang foggingnya nih teman-teman nih. Jadi optik yang foggingnya itu yang berada tepatnya di belakang blade diafragma. Nah, ini dia nih. Nah, ini kalau tidak dibersihkan, ini hasil fotonya itu akan seperti tidak fokus. Nah seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena untuk pengambilan gambarnya tuh optiknya seperti itu. Nah ini kita sudah pisahkan. Nah ini sudah menjadi dua bagian nih teman-teman nih. Jadi yang rusaknya itu ada di antara
dua lensa ini. Nah, dua lensa ini dipres oleh pabrikan dan diberi coating. Nah, maka coatingnya itu lem coating. Nah, jadi lem coatingnya itu sudah masanya habis atau sudah waktunya rusak. Dan ini kita coba bersihkan ya teman-teman ya. Nah, nanti kita coba kasih lihat teman-teman, ini sudah kita perbesar kameranya. Nah, ini dia nih teman-teman bisa melihat. Nah, ini kita gosok dengan obat. Nah, ini teman-teman bisa melihat kita kupas semua lem coatingnya daripada lensa yang fogging ini. Nah, karena si lemnya ini sudah tidak layak. Nah, jadi harus dibuang. Nah, coba kita lihat pelan-pelan. Nah, ini sudah terlihat teman-teman nih, mana yang sudah dibersihkan dan mana yang belum dibersihkan teman-teman. Nah, nanti kita coba ambil seperempat dulu atau sebagian dari. Nah, ini dia nih teman-teman, sudah bisa melihat kan. Nah, jadi yang bisa yang sudah dibersihkan itu sudah celing lagi dan itu seperti baru teman-teman, seperti itu. Nah, ini kita coba hancurkan lagi sebelahnya nih lem coatingnya. Nanti kita akan bersihkan sampai benar-benar bersih. Setelah itu kita basuh dengan cleaning. Nah, supaya apa? Supaya lensanya ini jadi celing lagi kayak baru. Nah, seperti itu teman-teman. Dan setelah dibersihkan nih optik yang foggingnya nih teman-teman. Jadi untuk kedepannya ini sudah tidak ada fogging lagi untuk lensa yang lagi ditangani ini. Kenapa? Karena ini sudah bebas dari fogging, karena foggingnya itu cuma ada di optik yang ini aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau sudah dibersihkan itu sudah bisa pakai sampai 30 tahun bahkan sampai 50 tahun ke depan. Nah, yang jadi kendala paling hanya jamur-jamur aja, seperti itu. Dan untuk hasil nih teman-teman nih, jadi ada teman-teman juga banyak yang tanya. Nah, yang banyak yang inbox ke kita. Jadi kalau misalkan fogging terus dibersihkan, apakah itu pengaruh atau tidak? Nah, yang pastinya karena foggingnya itu sudah bersih dan optiknya itu celing lagi, dan yang pasti itu hasilnya akan kembali bagus lagi teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya kalau misalkan sudah dibersihkan foggingnya dan itu akan mengurangi kualitas. Tidak, bahkan kualitasnya kembali seperti semula, seperti lensa baru lagi teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi tajamnya kembali tajam, warnanya juga kembali naik lagi seperti sebelumnya, sebelum lensa-lensa yang seri ini yang fogging, jadi yang celing. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini hasil pembersihan fogging kita kali ini. Nah, ini sudah celing banget nih teman-teman. Nanti ini tinggal kita cleaning saja. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tinggal satu sisinya lagi. Nanti kita akan bersihkan juga. Oke, teman-teman Nusantara. Nah, jadi di sini kita menerima jasa repair, perbaikan dan perawatan untuk semua jenis kamera. Nah, jadi kamera manual, kamera DSLR dan juga kamera mirrorless, semua kita tangani. Hanya kamera yang kita tangani. Jadi untuk gimbal kami tidak menangani. Terus drone juga kami tidak menangani, dan juga GoPro juga kami tidak menangani. Nah, seperti itu. Jadi kami khusus kamera dan lensa saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman Nusantara yang mungkin mempunyai kendala dengan kamera atau lensanya yang bermasalah, boleh kita diskusikan di kolom komentar. Nah, nanti kita akan berikan arahan dari kolom komentarnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk kamera manualnya sendiri, nah kami menangani itu dari kamera point shoot. Dari kamera point shoot, dari berbagai jenis tipe merek keluaran dan juga berbagai macam kerusakan. Nah, itu untuk point shootnya. Nanti kita bisa diskusikan di kolom komentar. Dan juga ada ring finder. Ring finder itu ya kameranya yang tidak bisa dicopot lensanya teman-teman. Itu dari berbagai macam merek, tipe dan keluaran.
Oke teman-teman, ini juga sudah selesai ya, tinggal kita cleaning. Nah ini semuanya sudah celing lagi nih, dan nanti kita akan coba lihat di di lampu lagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat hasilnya, terpuaskan dengan hasil kerja kita. Nanti setelah semuanya kita selesai cleaning, nanti kita akan terawang lagi. Nah seperti itu. Nah jadi untuk kamera rangefindernya itu dari berbagai macam merek, tipe dan keluaran, dan berbagai kerusakan. Nah nanti kita akan bantu untuk perbaikan. Dan untuk SRL-nya itu yang lensanya bisa dicopot. Nah seperti kamera Pentax, ada Yashica, Olympus, Minolta, Nikon, dan lain-lainnya. Nah itu dari berbagai macam merek, tipe dan kerusakan, nanti kita akan bantu. Dan untuk kamera digitalnya nih teman-teman nih, cuma hanya menangani itu Nikon dan Canon saja. Nah kenapa cuma Nikon dan Canon? Karena kita masih bisa mendapatkan spare part, dan selebihnya kami tidak mendapatkan spare partnya. Bila mana ada pergantian, makanya kami tidak menanganinya. Nah jadi cuma hanya menangani Nikon dan Canon, baik body maupun lensa. Nah dari berbagai macam merek, tipe dan kerusakan, nanti kita akan coba bantu. Untuk mirrorless-nya nih teman-teman nih, mirrorless-nya itu semua tipe mirrorless kita bantu, baik Nikon, Samsung, Lumix, Panasonic, Olympus, semuanya kita bantu, baik body dan lensa. Dan untuk digicam nih teman-teman yang punya digicam juga kita menangani digicam. Nah nanti untuk lebih jelasnya kita bisa komunikasi atau kita akan bahas di kolom komentar. Oke teman-teman. Dan untuk wilayah nih, ada yang nanya, om wilayahnya di mana? Oke, kita wilayahnya ada di Jakarta Pusat. Dan untuk rekan-rekan yang ada di luar area Jakarta Pusat dan sekitarnya, nggak usah kecewa. Nah nanti bisa kirim-kirim. Nah dari semua agen pengiriman nanti bisa kita berikan alamatnya. Nah nanti kita akan bahas di kolom komentar untuk alamat pengirimannya. Oke teman-teman, kita akan ngerjain ini dulu. Supaya ini bisa benar-benar celing dan teman-teman juga bisa melihat perbaikan fogging dan juga cleaning lensa SMC Pentax 514 ini. Teman, sembari kita susun kembali lensa ini. Jadi untuk lensa-lensa yang fogging itu tidak semua bisa diperbaiki teman-teman. Jadi ada beberapa yang bisa diperbaiki dan ada yang tidak bisa diperbaiki. Jadi kalau misalkan ada seri lensa Canon yang seri SSC, SC itu tidak bisa diperbaiki. Sedangkan yang seri New FD itu bisa diperbaiki kalau fogging. Nah jadi sama-sama keluaran Canon, tapi ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Nah seperti itu. Dan ada seri-seri yang lainnya, ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Jadi kita cek dulu nih teman-teman nih gitu. Dan juga kita berharap lensanya itu bisa diperbaiki. Kenapa? Karena kalau bisa diperbaiki kan teman-teman masih bisa berkarya untuk mengambil momen-momen terbaiknya. Nah seperti itu. Nah jadi nanti kita cek dulu kira-kira ini lensanya masih bisa diperbaiki nggak foggingnya. Nah nanti kita akan komunikasi seperti itu. Oke, dan yang terpenting nih teman-teman, ini juga banyak yang masuk ke ke request kita nih. Nah, jadi banyak yang bertanya juga, ya kita juga nggak tahu itu teknisi atau pribadi. Nah seperti itu. Jadi banyak yang bertanya itu, om kalau fogging itu diapain om? Dia bilang gitu. Saya dengar-dengar itu katanya digoreng. Iya, betul digoreng. Nah teman-teman kan kaget ya, loh kok digoreng lensa? Nah seperti itu. Jadi untuk memisahkan dua optik itu kita bikin dia itu menuai. Nah digorengnya itu dengan minyak. Nah jadi sebelum saya sendiri bisa membelah dengan bagus, ya sebenarnya itu banyak yang namanya percobaan.
Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa lensa juga dulunya itu tidak langsung kita goreng terus jadi bagus, enggak. Nah, jadi pernah mengalami juga beberapa kayak misalkan pecah, retak dan sebagainya itu sudah. Nah, dari pembelajaran yang saya dapatkan, jadi itu adalah pengukuran suhu, teman-teman. Nah, suhunya itu harus diukur dan penuaiannya juga harus dilihat dengan dengan teliti banget ya. Gitu. Jadi nggak sekedar digoreng kayak telur dadar, goreng cerot matang kelar, kan seperti itu. Enggak. Nah, ternyata itu suhunya juga ada, teman-teman. Dan minyaknya itu juga ada takarannya. Jadi tidak segampang yang teman-teman kira. Jadi banyak yang teman-teman nanya, "Om, digoreng?" Iya, setelah digoreng pecah. Pasti. Nah, kenapa digoreng pecah? Karena teman-teman ini kan baru mencoba untuk memperbaiki sendiri. Nah, seperti itu. Sedangkan saya sendiri sudah mencoba hancur. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman yang terus kita pelajari dan sampailah satu titik keberhasilan. Nah, jadi sebelum saya bikin tutorial ini saya sudah belajar dulu, gitu kan, sudah belajar. Mungkin untuk lensa Pentax 14 ini ya 10 lah hancur, 10 lensa. Ya bener, jadi makin mari-mari, oh baterai kurang ini minyaknya kebanyakan, ini apinya kebesaran. Nah, seperti itu. Terus ini menuainya terlalu cepat, akhirnya jadinya pecah. Namanya kaca digoreng pecah. Nah, seperti itu. Jadi mengalami kegagalan untuk mencapai satu keberhasilan. Nah, setelah semuanya kita teliti dan kita bikin satu catatan bahwa minyaknya itu adalah sekian. Nah, terus apinya itu sekian dan pengukuran waktunya adalah antara sekian sampai sekian, dan itu penuaiannya akan mulai bereaksi. Setelah penuaian bereaksi, baru kita belah. Dan belahnya itu panas. Kenapa? Kita harus megang kaca yang panas. Nah, itu jadi PR teman-teman nih. Nah, jadi banyak juga teman-teman yang sudah punya lensa begini. Nah, jadi tutorial ini hanya untuk pengetahuan aja nih teman-teman nih. Bukan untuk teman-teman agar bisa membelah fogging, tidak segampang itu teman-teman. Nah, jadinya kita memberitahukan kepada rekan-rekan teman-teman se-Nusantara bila mana ada punya lensa yang berkendala seperti ini. Kalau kita mau bantu ya sok silakan kita bantu, nanti bisa menghubungi di kolom komentar. Jadi bukan untuk pembelajaran, karena saya sendiri juga sudah banyak gagalnya dan terus belajar hingga menemukan satu keberhasilan. Nah, seperti itu. Jadi kegagalan adalah pangkal keberhasilan. Nah, jadi bukan sekali belajar langsung berhasil, enggak. Oke teman-teman, jadi banyak juga yang bilang udah digoreng om terus pecah. Ya pecah. Nah, takaran apinya seperti apa, besarnya apinya, suhunya, itu kan semua mesti dihitung. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman jangan coba ini di rumah. Karena apa? Karena sayang kan, jadi lensanya pecah, tidak karu-karuanan, jadi lensanya nggak bisa dipakai lagi. Oke teman-teman, ini kita tinggal mengcleaning bagian depannya saja. Nah, jadi untuk masalah yang tadi, kalau misalkan mau coba-coba dan tidak berhasil, itu nyari spare partnya cukup sulit teman-teman. Nah, jadi yang ada malah lensa teman-teman itu bahkan jadi barang simpanan aja dan tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena mencari spare partnya cukup susah untuk di zaman sekarang ini. Kalau di zamannya dia, maksudnya zamannya si kamera manual itu tidak terlalu sulit, karena banyak sekali kita mendapatkan kanibalannya. Nah, jadi untuk zaman sekarang ini cukup sulit sekali. Makanya kalau sampai hancur betulin fogging sendiri terus pecah, nah itu sudahan. Jadi tidak ada jalan lain. Nah, karena cari kanibalannya cukup susah. Nah, jadi lebih baik berikan saja ke tenaga ahli untuk diperbaikinya. Oke teman-teman, nah gitu ganteng kan. Nah, oke, ini sudah selesai nih di optik bagian depannya. Nah, sekarang kita tinggal merakit dua bagian lagi. Nah, setelah itu kita akan review, lihat lagi hasil kerja perbaikan
bersihin fogging dan juga jamurnya untuk SMC Pentax 50 mili f1,4 ini. Oke, teman-teman Nusantara, ini sudah selesai. Nah, ini kita lihat. Wah, cantik banget kan? Warnanya jadi keluar lagi semua, warna-warna biru, pink, hijau. Wah, semuanya sudah keluar lagi deh. Nah, sekarang kita lihat foggingnya tuh. Sudah tidak ada kan teman-teman? Sudah bersih semua. Wah, mantep deh ini deh. Cuma tersisa debu-debu mikro, dan debu-debu mikro itu emang sedikit sulit untuk dibersihkan. Tapi yang pasti ini foggingnya sudah tidak ada. Jamurnya juga tidak ada, dan ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan SMC Pentax 50 mili f1,4 ini. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.